dan cara untuk supaya target bobot tercapai. Jadi sampai nggak ngeluh lagi ya, kenapa ayam joper saya usia sudah 40 hari tapi kok kurus kering ya kan, padahal makannya kenceng, ayamnya sehat tapi kok kurus, nggak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang cara menggemukkan ayam dan meningkatkan produktivitas dari ayam kita, baik pedaging maupun petelur. Permasalahannya banyak sekali peternak yang hingga saat ini itu masih kebingungan gimana sih caranya agar peternakan kita itu sesuai targetnya ya, kena targetnya lah ibaratnya. Kalau untuk pedaging dengan rentang waktu pemeliharaan dan perawatan sekian bulan, sekian hari, tapi tidak ketinggalan bobotnya. Kemudian untuk petelur juga yang mungkin dari ras-ras tertentu yang memang khusus genetik petelur itu memiliki tingkat produksi yang sesuai. Nah, jadi ada beberapa poin penting bos yang akan kita bahas di sini ya. Yang paling penting dan sangat-sangat butuh perhatian kita sebagai peternak. Jadi jangan sampai nanti kita yang tadinya harap-harap mau untung malah makin kesini makin sulit ya. Ayam makin kurus, kemudian ini banyak sekali juga laporan, bang, ayam saya makin hari kok makin kurus gitu kan, sementara usianya udah 2 bulan, makannya makin lahap tapi bobotnya kok nggak naik-naik, malah cenderungnya kurus. Kemudian yang kedua, ada yang ini juga yang mungkin next nanti akan saya bahas di video yang lain tentang indukannya yang sudah lama tidak bertelur. Ini sebenarnya kemarin sudah pernah saya bahas, tetapi masih banyak yang belum bisa merealisasikan apa yang saya share di video tentang indukan. Kalau nggak salah ada 2 video yang saya bahas tentang indukan yang tidak mau bertelur. Masih ada 1 tips lagi bos untuk indukannya. Next lah kita akan bahas, nanti saya akan kupas di video yang lain. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar ternak kita menjadi gemuk, bobotnya terjaga ya. Kemudian yang pastinya jauh dari penyakit. Kemudian bisa membantu pertumbuhan ternak dan tingkat produktivitasnya. Oke, selanjutnya yang pertama bos ya, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan jenis pakan dengan kualitas yang baik. Jadi kita boleh, bahkan di video Bakal Peternak ini memang identiknya adalah menerapkan sistem pakan fermentasi, pakan alternatif yang biasa kita dan mudah ya, maksudnya itu pakan alternatif yang mudah kita dapatkan di sekitar daerah kita atau di wilayah kita ya. Kenapa? Karena gini bos, seperti yang sudah saya bahas di beberapa video yang lalu, bahwa kemampuan peternak dalam memanajemen pakan itu sangat penting, dan ini terkait dengan keuntungan yang akan kita dapat. Karena kalau kita hanya bergantung pada pakan pabrikan, kita sulit sekali untuk bisa untung. Nah, di sini kalau untuk pedaging memang dianjurkan kita menggunakan konsentrat pedaging. Kemudian untuk yang petelur, ayam kampung dari genetik ras petelur itu silahkan gunakan konsentrat petelur, tetapi tentunya dengan persentase yang lebih kecil. Artinya hanya sebagai pelengkap. Tetap bahan pakan utamanya adalah pakan alternatif bos. Kemudian yang kedua, jagung. Ini masih item yang pertama ya, masih poin pertama.
Jagung yang kita gunakan juga harus jagung yang memang khusus jagung pakan ayam, dan biasanya itu yang berwarna kuning, bos. Ya, karena apa? Karena yaitu tingkat karbohidratnya cukup tinggi. Nah, kemudian untuk menambah protein ransumnya, kita bisa menggunakan tepung ikan. Jadi hilangkan mitos bahwa kita hanya bisa bergantung dengan pur saja untuk penggemukan ayam. Sebenarnya dengan pakan alternatif juga bagus, bos. Yang penting bahan-bahan yang kita gunakan itu memang bahan-bahan yang memang bagus, ya. Kemudian dedak atau bekatul yang kita gunakan juga usahakan yang dari kualitas halus, ya. Dedak yang halus. Dan sebenarnya kalau untuk apek sih bisa kita perbaiki kualitasnya dengan cara di fermentasi. Nah, pakan alternatif ini ya, untuk memperbaiki kualitasnya, memperbaiki nutrisinya adalah dengan cara, dan selanjutnya lagi supaya nih agar ayam kita itu mudah untuk menyerap nutrisinya, maka dibutuhkanlah proses yang namanya proses fermentasi. Oke, bos, ya, itu poin pertama, yaitu dengan pemilihan jenis pakan yang baik dan berkualitas walaupun yang kita gunakan adalah pakan alternatif. Kemudian yang kedua, komposisi pakan yang seimbang, ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga, bos. Makanya saya sering bilang bahwa kalau kita membuat pakan adukan, ya, atau self mix, ya, pakan adukan, sebaiknya benar-benar diperhitungkan dan sesuaikan dengan nutrisi kebutuhan si ayam. Jangan asal ngaduk, dah ini yang penting ayamnya kenyang, nggak bisa, bos. Jadi intinya perlu juga menjadi perhatian kita bahwa ayam itu nggak hanya sekedar kenyang, tetapi juga butuh kandungan nutrisi dari pakan yang kita berikan. Nah, dalam hal ini saya sudah sering kali menekankan, kalau sampean mau ayamnya tercapai bobotnya, kemudian sampean mau produktivitas telur itu terjaga, ya sampean gunakan dedak atau bekatul ini sesuai dengan aturannya, yaitu kalau dedak fermentasi atau bekatul fermentasi ini penggunaannya itu 30 atau maksimalnya 40% lah, bos, ya. Dan sisanya nanti akan dicampurkan dengan jagung giling, kemudian nanti sampean boleh tambahkan dengan ampas tahu, ya, kemudian boleh tambahkan lagi sayuran hijau. Nah, kalau sampean khusus peternak joper, ayam pejantan yang memang khusus pedaging, sampean bisa tetap saya sarankan menggunakan konsentrat pedaging, ya. Kemudian selanjutnya lagi, komposisi ini bisa sampean ubah tergantung. Jadi contohnya di daerah saya ini kan dedak itu hanya ada di saat musim panen. Nah, nanti pada saat musim panen telah selesai, tentunya dapat dedak itu sudah sulit, langka, dan mahal. Yang saya lakukan biasanya saya mencarikan bahan pakan utama pengganti, yaitu biasanya saya menggunakan ampas tahu atau menggunakan ampas kelapa sebagai pengganti dedak. Nah, ini bisa kita ubah. Jadi komposisi pakan ini bisa kita ubah, tetapi ubahnya juga jangan terlalu, karena kemarin kejadian perubahan drastis pada pakan itu juga kurang baik. Jadi bisa memicu ayam itu jadi tidak terlalu berselera untuk makan. Kemudian yang ketiga, menambahkan sayuran dan jamu-jamuan. Nah, ini sebenarnya ciri khas dari bakal peternak, sayuran hijau dan jamu-jamuan. Terutama nih kalau untuk sayuran hijau yang diutamakan tuh, kemarin saya sudah ada rilis ya, sayuran apa aja yang sangat baik untuk ayam, tetapi diutamakan itu daun pepaya. Malah kemarin ada yang nanya, boleh nggak bang kalau daun pepayanya tiap hari kita kasih? Kalau memang di sana sumbernya banyak, bos, mudah didapat, kasih tiap hari juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena daun pepaya ini sangat baik untuk metabolisme ayam. Kemudian bayam, ya, daun singkong, lengko, kemudian indigo vera kalau sampean tanam. Selanjutnya lagi kangkung, ya, kangkung, bahkan ada yang coba kasih azola, ya, itu bagus, bos. Jadi intinya itu ada vitamin dan mineral di dalam sayuran hijau itu yang tidak, sebagai pelengkap dari pakan alternatif kita. Next, kemudian jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan ini kemarin
jangan saklek bos, maksud saya itu jangan saklek. Artinya kalau sampai saya katakan jamu-jamuan terus hanya terbatas hanya diminumnya saja, tidak. Sampean bisa juga menggunakannya dengan cara mengaplikasikannya ya, dengan cara mencampurkannya ke pakan. Jadi saya biasanya itu 100 ml hingga 200 ml untuk 50 ekor ayam. Jadi saya kocor di pakannya, kemudian saya beri makan. Atau biasanya juga kalau saya mudah mendapatkan ampas jamu, saya biasanya saya campur dengan ampas jamu. Itu lebih bagus bos, nafsu makan ayam akan menggila, dan seiring dengan itu otomatis ya ayam juga pasti sehat dan gemuk-gemuk. Selanjutnya lagi, empon-emponnya juga sebenarnya sebagai vitamin dan suplemen tambahan untuk ayam, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada vitamin ayam kimia yang biasa dijual di toko-toko ya. Di sini dalam artian saya nggak bilang bahwa vitamin yang ada di toko itu nggak bagus, nggak. Jadi intinya kita herbal saja bos, karena dengan menggunakan herbal ini rasa daging pun juga akan berbeda. Kemudian next yang keempat, pakan tambahannya bervariasi. Kita bisa berikan ubi-ubian, roti-roti sisa ya dari warung, roti BS, kemudian mie apkir, itu sebagai pakan variasinya. Kemudian lanjut yang kelima adalah pemberian obat cacing. Ingat bos, sebagus apapun pakan yang kita berikan, suplemen yang kita berikan, ayam itu tidak akan terlepas dari yang namanya cacingan. Nah, bagaimana cara pencegahan dan mengobati cacingan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan di sini kalau bisa sampean berikan itu di usia 21 hari, kemudian di usia 2 bulan. Nah, apalagi untuk sampean yang punya bahan baku punya daun pepaya lebih banyak, kemudian temuireng, itu sampean bisa satukan daun pepaya dengan temuireng ini direbus, kemudian air rebusannya diminumkan ke ayam. Itu juga sangat baik untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi sekali lagi bos, nafsu makan meningkat kalau dia cacingan juga sedikit percuma. Jadi lakukan pencegahan sejak dini. Selanjutnya lagi, khusus buat sampean yang tinggal di daerah dingin, nah ini usahakan memberikan ayam itu dicampurkan dengan air hangat atau panas, supaya ayam lebih mudah mencerna. Kemudian next yang terakhir, beri makan ayam itu dengan jumlah takaran yang sesuai dengan usia dan bobot berat badannya. Artinya kalau memang wajibnya 80 gram ya 80 gram. Atau kalau sampean mau pakai sistem ilmu kira-kira ya dikira-kira aja bos. Sekiranya saya kasih segini udah kenyang, cukup. Jadi jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Ini penting karena yaitu tadi, makanan yang tersisa nih, kalau kelebihan ya, makanan yang tersisa itu akan menimbulkan bau dan mikrobia yang berbahaya bagi pencernaan ayam. Karena gini, kalau ada makanan sisa, iya kalau kita bersihkan, kalau enggak biasanya dimakan lagi dengan ayam, dan ini yang akan berbahaya ya. Jadi disesuaikan dengan usia dan bobot serta jenis kelamin ayam. Nah, jadi itulah beberapa tips dan cara untuk supaya target bobot tercapai. Jadi sampai nggak ngeluh lagi ya, kenapa ayam joper saya usia sudah 40 hari tapi kok kurus kering ya kan, padahal makannya kenceng, ayamnya sehat tapi kok kurus, nggak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ada juga yang ngeluh, induan saya kok nggak mau nelor ya kan, sudah sekian bulan, sudah diumbar, udah dikasih ini itu tapi juga masih belum. Nah, lakukan 6 langkah di atas, 6 langkah yang saya sebutkan tadi, insya Allah apa yang ingin sampai capai dari peternakan ayam kampung sampean itu akan mudah tercapai. Oke bosku, semoga bermanfaat ya, dan semoga video bakal peternak akan terus memberikan masukan-masukan, ide dan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku.